Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi semester 5 dengan NIM 2203050023. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep, prinsip, dan prosedur pusat studi dakwah. Konsep dan prosedur pusat studi dakwah merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang diambil oleh suatu lembaga atau organisasi yang fokus pada pengembangan, penelitian, dan penyebaran dakwah Islam. Pusat studi dakwah berperan penting dalam mengkaji berbagai aspek dakwah termasuk teori, praktek, dan tantangan yang dihadapi, serta menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dakwah itu sendiri. Prosedur di pusat studi dakwah sangat penting untuk memastikan bahwa dakwah Islam dilakukan secara efektif dan terarah. Dengan adanya prosedur yang jelas, lembaga ini dapat berfungsi dengan baik, menghasilkan peneliti yang bermanfaat, serta menyebarluaskan nilai-nilai Islam dengan cara yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman agama, tetapi juga mendorong pembentukan komunitas yang harmonis dan berakhlak. Kemudian, perancangan pusat studi dakwah adalah proses sistematis yang melibatkan penyusunan prosedur, visi, misi, serta operasional pusat studi yang berfokus pada pengembangan dan penyebaran ilmu dakwah. Konsep perancangan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah lembaga yang efektif dalam menjalankan program dakwah, baik di lingkungan lokal, nasional, maupun internasional. Berikut ini elemen-elemen yang utama dalam konsep perancangan pusat studi dakwah, yaitu yang pertama, visi dan misi pusat studi dakwah. Visi dan misi adalah pondasi perancangan pusat studi dakwah yang menentukan arah dan tujuan jangka panjang. Visi mencerminkan tujuan utama lembaga, sementara misi merinci cara lembaga tersebut mencapai visinya. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi dan kepemimpinan. Struktur organisasi yang baik sangat penting untuk efektivitas operasional pusat studi dakwah. Hal ini mencakup penentuan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam lembaga. Yang ketiga ada desain kurikulum dan program. Pusat studi dakwah harus menawarkan kurikulum dan program dakwah yang sistematis dan relevan dengan kebutuhan umat. Kurikulum tersebut mencakup berbagai aspek. Yang keempat ada pengelolaan sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. Salah satu aspek penting dalam perancangan pusat studi dakwah adalah pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan keberhasilan program-program dakwah yang diselenggarakan. Yang kelima ada infrastruktur dan teknologi. Pusat studi dakwah yang dirancang untuk menghadapi era digital harus memperhatikan infrastruktur dan teknologi yang mendukung kegiatan dakwah modern. Yang keenam, pendanaan dan keberlanjutan. Pendanaan merupakan faktor krusial dalam perancangan pusat studi dakwah. Kemudian lembaga harus memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung operasional dan pengembangan program dakwah. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Setiap pusat studi dakwah harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan tujuan lembaga dan efektif dalam penyebaran dakwah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini membantu dalam perencanaan strategis yang mengambil keputusan-keputusan. Tujuan analisis SWOT meliputi yang pertama ada identifikasi kekuatan, menemukan aspek positif yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada pengenalan kelemahan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada penemuan peluang,
yaitu menganalisis faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Kemudian ada deteksi ancaman, yaitu mengenali tantangan yang mungkin menghambat kemajuan. Kemudian ada strategi perencanaan, yaitu membantu dan merumuskan strategi yang seimbang antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang terakhir ada pengambilan keputusan, yaitu memberikan dasar untuk keputusan yang lebih informasional dan strategis. Dengan analisis semua itu, organisasi dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dalam lembaga dakwah sangat penting karena sumber daya manusia adalah aset utama yang menentukan keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuannya, yaitu menyebarkan ajaran Islam secara efektif dan tepat sasaran. Pengelolaan sumber daya yang baik mencakup berbagai aspek seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan keterampilan, manajemen karir, dan evaluasi kinerja. Potensi sumber daya manusia dalam lembaga dakwah mencakup kemampuan intelektual, manajerial, dan teknologis yang mendukung misi dakwah. Pengelolaan sumber daya manusia yang terencana sangat penting untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan efisiensi dakwah yang dilakukan oleh lembaga. Dengan merencanakan pengembangan sumber daya manusia secara sistematis, lembaga dakwah dapat menghadapi tantangan yang ada dan tetap relevan di era modern. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa perancangan pusat studi dakwah yang efektif memerlukan prosedur terstruktur dan strategis yang relevan dengan perkembangan zaman. Pusat studi dakwah memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu dakwah Islam sehingga pendekatan holistik yang melibatkan media modern, digitalisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilannya. Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam desain seperti keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan dakwah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.